Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai cara mengunggah dan mengirimkan dokumen elektronik Global Sign pada Mekari Sign. Pada Mekari Sign terdapat dua kategori dokumen, yaitu Global Sign dan PSRE. Global Sign merupakan dokumen yang menggunakan sertifikasi AATL yang diakui secara global. Untuk mulai mengunggah dokumen, Anda dapat klik di sini. Klik di bagian ini untuk memilih dokumen yang ingin Anda unggah. Anda dapat menggabungkan dokumen dengan klik ikon ini. Atau ikon ini untuk mengirimkan beberapa dokumen di dalam satu email. Dan ikon ini untuk menggabungkan dokumen lalu mengirimkannya dalam email yang berbeda. Anda dapat menggeser toggle ini jika ingin memunculkan logo Mekari Sign dari sisi signer pada saat penandatanganan dokumen. Pada bagian ini, terdapat fitur AI yang mendeteksi tipe dokumen yang akan Anda unggah, sehingga Anda tidak perlu memilih tipe dokumen secara manual. Dan pilih dokumen Global Sign. Centang ini, jika penerima harus login ke dalam akun Mekari Sign mereka untuk dapat mengakses dan menandatangani dokumen. Jika dokumen yang Anda unggah merupakan dokumen kontrak, centang di sini agar dokumen bisa dilacak melalui halaman kontrak ketika semua penandatangan sudah menandatangani dokumen. Fitur ini hanya tersedia secara default pada paket bisnis dan enterprise. Bagi pengguna paket Pro dan Starter yang ingin mengaktifkan fitur ini, silakan hubungi tim support kami. Klik di sini untuk melanjutkan. Geser toggle Save New Recipient Data to Contact List untuk menyimpan data kontak baru jika ada email yang belum terdaftar di kontak, lalu masukkan informasi penerima dokumen. Di kolom ini, Anda dapat memilih tindakan yang akan dilakukan oleh penerima dokumen. Pilih ini untuk menandatangani, dan ini untuk menerima salinan. Klik ini untuk menambahkan informasi lainnya seperti perusahaan, jabatan, dan alamat. Anda dapat klik di bagian ini untuk mengatur passcode dan private messages. Klik WhatsApp dan geser toggle ini jika ingin dokumen dapat dikirimkan dan ditandatangani via WhatsApp. Di bagian ini, Anda juga dapat melihat total balance yang Anda miliki. Anda juga dapat klik ini untuk melihat detail biaya yang dibutuhkan saat mengirimkan pesan. Lalu, masukkan nomor telepon yang terdaftar di WhatsApp untuk mengirimkan dokumen via WhatsApp. Jika penerima sudah didaftarkan nomor telepon, maka nomor telepon akan terisi secara otomatis. Klik ini untuk mengubah country code apabila penerima tidak menggunakan nomor Indonesia. Geser ini jika ingin mengirimkan dokumen yang sudah selesai ditandatangani melalui WhatsApp. Untuk menambahkan signer lainnya, klik di sini. Perlu diperhatikan jika urutan penandatanganan ditentukan pada halaman ini. Setelah Anda menambahkan signer lainnya, Anda dapat menggeser toggle ini untuk menerapkan urutan penandatangan, di mana step 1 merupakan pengguna yang harus menandatangani dokumen dan mendapatkan email pertama kali. Sedangkan pengguna di step 2 dapat menandatangani dan menerima dokumen setelah step 1 selesai. Dan jika dalam satu step terdapat beberapa penandatangan, maka mereka dapat menandatangani dokumen secara bersamaan. Anda dapat menerapkan approval pada dokumen yang diunggah dengan klik tombol ini. Perlu dicatat bahwa approval hanya berlaku bagi user yang berada dalam user management yang sama. Anda dapat menambahkan approval baru dengan memilih manual atau template untuk memilih approval yang telah Anda buat sebelumnya. Jika Anda memilih manual, maka Anda dapat klik di sini. Anda juga dapat menentukan apakah semua pengguna terpilih harus melakukan approval atau hanya beberapa pengguna saja yang bisa melakukannya. Lalu pilih pengguna yang akan melakukan approval. Anda juga dapat menambahkan layer approval dengan klik di bagian ini. Klik di sini untuk melanjutkan. Selanjutnya, jika penandatangan dokumen lebih dari 2 orang, Anda perlu memilih subjek yang akan memberikan tanda tangan pada bagian ini. Tambahkan tanda tangan atau inisial di sini dan letakkan pada posisi yang diinginkan. Anda juga dapat menambahkan stempel perusahaan jika diperlukan di bagian ini.
dan tambahkan emetry jika diperlukan di bagian ini. Perlu diperhatikan jika posisi emetry dan tanda tangan atau inisial tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya, terdapat kolom autofills, di mana Anda dapat menambahkan informasi seperti tanggal penandatanganan, nama, email, dan perusahaan sesuai data yang Anda tambahkan pada tahap sebelumnya. Dan ini merupakan kolom standard fields yang berisikan informasi seperti email, nomor telepon, tanggal, mata uang, nomor, checkbox, radio, dan teks. Anda juga dapat mengubah pengaturan setiap fields di bagian ini. Anda dapat memilih salah satu fields yang Anda inginkan dan letakkan pada posisi yang diinginkan. Anda juga dapat menambahkan custom fields dengan klik ikon ini. Anda dapat memilih custom fields yang telah dibuat sebelumnya pada halaman settings, atau Anda juga dapat membuat yang baru dengan klik ini. Masukkan nama custom fields dan pilih tipe field tersebut. Anda juga dapat menambahkan QR code pada dokumen dengan klik bagian ini. Lalu atur posisi QR sesuai yang Anda inginkan. QR code berguna untuk melakukan pengecekan aktivitas terkait tanda tangan elektronik, misalnya seperti kapan dokumen dibuat hingga selesai ditandatangani. Klik tombol ini untuk menyimpan dokumen dalam bentuk draft, atau ini untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, Anda dapat mengubah nama dokumen di kolom ini. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan dokumen, Anda dapat klik Change. Pada bagian Share dokumen, Anda bisa memilih siapa saja pengguna dalam tim ataupun di luar company yang dapat melihat dokumen. Dan klik ini untuk melanjutkan. Di halaman selanjutnya, Anda dapat melihat dan mengecek kembali siapa saja yang akan menerima dokumen. Anda dapat klik Edit untuk mengubah penerima dokumen. Masukkan subjek email pada bagian ini dan isi pesan di sini. Klik Manage untuk mengatur deadline penandatanganan dokumen. Pilih ini jika tidak ingin menerapkan deadline, atau ini jika ingin menerapkan deadline. Di bagian ini, Anda dapat mengatur reminder kepada penerima dokumen melalui email. Dan geser toggle ini untuk menerapkan berapa kali reminder akan dikirimkan. Klik di sini untuk menerapkan expired pada dokumen. Jika user memiliki fitur kontrak dashboard, user akan mendapatkan dashboard mengenai kapan dokumen valid dan berakhir. Pilih tanggal efektif dari dokumen tersebut. Anda juga dapat memilih apakah ingin menerapkan masa berlaku pada dokumen pada bagian dokumen expiration. Anda juga dapat memilih kepada siapa notifikasi terkait dokumen akan dikirimkan. Dan setiap berapa kali reminder akan dikirimkan. Geser toggle ini jika ingin memperbolehkan semua penerima mengunduh dokumen. Klik ini untuk mengirimkan dokumen, atau ini untuk menyimpan dokumen sebagai draft. Anda juga dapat klik di bagian ini dan pilih Schedule Send untuk menjadwalkan pengiriman dokumen. Lalu, Anda dapat memilih waktu penjadwalan pengiriman dokumen dan klik Set Schedule untuk mengirim. Maka dokumen yang dibuat akan terlihat seperti ini. Demikian penjelasan mengenai cara mengunggah dan mengirimkan dokumen Global Sign di Mercari Sign. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Mercari Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari seluruh fitur Mercari Sign. Jika Anda membutuhkan informasi lainnya, silakan menghubungi tim support kami.